Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan analisis perancangan sistem Rukun.co kelompok kami. Di sini adalah kelompok kami, yaitu terdiri dari saya sendiri, Leonardo Gabriel, lalu Alfitra Nugraha, Anisan Dwi Yanti Mulia, Mutiara Ditewina, Laras Fitriani Astuti. Next. Di sini table of content kami, 1 company profile, 2 fitur Rukun.co, 3 problem, 4 solution, 5 use case diagram, 6 use case scenario, 7 activity diagram, 8 class diagram, 9 sequence diagram, 10 proposed user interface. Pada company profile, aplikasi Rukun adalah layanan aplikasi yang berada di bawah naungan PT Jaring Mas Solusi Bergerak dan merupakan aplikasi yang diciptakan sebagai solusi atas permasalahan yang dialami oleh banyak pengurus wilayah dalam pengelolaan data kewilayahan serta bagi warga sebagai anggota masyarakat di wilayah tersebut. Spirit atau semangat dari Rukun sendiri adalah untuk menciptakan pengelolaan kewilayahan berbasis digital yang dapat memudahkan dan meringankan pengurus, sehingga masalah klasik yang terjadi di masyarakat ketika pengurus wilayah merasa terbebani dengan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan data dan komunikasi dengan warga dapat terselesaikan. Next. Berikut adalah fitur-fitur yang terdapat pada Rukun.co. 1 adalah pengurus. Fitur ini mempublikasikan susunan pengurus wilayah agar warga mengenal dan tahu siapa yang harus dihubungi dalam urusan kewilayahan. Selanjutnya, fitur keuangan. Fitur ini melakukan pencatatan uang masuk dan keluar. Setelah itu, laporan keuangan secara otomatis terbentuk dan dapat diakses warga secara real time. Selanjutnya, fitur informasi. Fitur ini mempublikasikan berita, himbauan, bahkan sampai dengan undangan kegiatan kepada warga secara digital. Selanjutnya, fitur administrasi tagihan. Fitur ini melakukan pengelolaan tagihan bulanan warga berupa iuran pengelolaan lingkungan, iuran penggunaan air, dan sebagainya dengan mudah. Lalu, fitur pengaduan. Fitur ini memudahkan warga untuk menyampaikan pengaduan terkait permasalahan di wilayah. Selanjutnya, fitur telepon. Fitur ini mencatat mempublikasikan nomor-nomor telepon penting yang berguna bagi seluruh warga dalam segala kondisi. Selanjutnya ada fitur peraturan. Fitur ini mempublikasikan peraturan yang bersumber dari pemerintah maupun peraturan yang berlaku di wilayah dengan mudah. Selanjutnya ada fitur tagihan. Fitur ini memuat informasi tagihan, riwayat tagihan, dan transaksi pembayaran oleh warga sehingga dapat dilakukan dengan lebih mudah. Selanjutnya fitur jual beli. Fitur ini mengiklankan warung, toko, jasa yang dijual untuk dapat diketahui dan dikonsumsi oleh warga lain. Selanjutnya, fitur tombol darurat. Fitur ini memfasilitasi warga untuk menyampaikan kondisi darurat yang dialaminya dengan mudah. Seluruh pengurus wilayah langsung mendapatkan alarm kondisi darurat dari warga tersebut. Nah, berdasarkan fitur-fitur yang telah dijelaskan pada aplikasi Rukun.co, kami melihat ada 3 fitur yang sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut, yaitu ada fitur pengaduan, fitur posyandu, dan juga fitur surat menyurat. Yang pertama, fitur pengaduan. Mengapa sih fitur pengaduan ini berpotensi untuk dikembangkan? Karena masalah kan seringkali terjadi kapanpun dan dimanapun. Apalagi kita sebagai masyarakat sosial yang selalu berinteraksi antar sesama, kerap kali timbul berbagai masalah. Misalnya adanya kerusakan fasilitas, ketidaknyamanan penggunaan fasilitas, dan lain-lain. Warga pasti membutuhkan media untuk mengajukan keluhan-keluhan tersebut. Aplikasi Rukun bisa menjadi solusi untuk menyalurkan masalah kepada pengurus tempat agar segera diurus sehingga masalah dapat teratasi. Kami melihat bahwa fitur pengaduan merupakan fitur yang sangat potensial untuk dikembangkan karena memudahkan masyarakat dalam mengajukan pengaduan yang dikeluhkan. Pada fitur pengaduan juga terdapat 2 fitur pengaduan, yaitu publik dan privat. Berbeda dengan fitur pengaduan yang memang telah ada pada aplikasi Rukun.co, untuk fitur posyandu dan surat menyurat ini belum tersedia pada aplikasi, namun sangat berpotensi untuk diadakan pada aplikasi. Pada fitur posyandu, warga dapat melihat jadwal posyandu dalam 1 tahun ke depan. Warga pun dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu dan mendapatkan nomor antrian.
Fitur Posyandu dapat mencatat hasil dari konsultasi pada bulan sebelumnya, sehingga untuk jadwal Posyandu berikutnya sudah memiliki rekam medisnya. Adapun keperluan konsultasi pada program Posyandu berikutnya dituliskan pada pendaftaran online. Untuk fitur surat menyurat, fitur ini membantu pengurus dan warga dalam hal surat menyurat pastinya. Warga akan membutuhkan surat keterangan atau pengantar dari RT maupun RW dapat mengisi form pada fitur surat menyurat, sehingga tidak perlu lagi mendatangi rumah atau tempat pengurus yang bersangkutan. Tentunya hal ini akan menghemat waktu dan lebih efisien bagi warga dan pengurus. Oleh karena itu, kami menyarankan adanya fitur surat menyurat yang dapat dikembangkan pada aplikasi Rukun.co. Pada fitur surat menyurat, di dalamnya terdapat subfitur lagi yang paling dibutuhkan oleh warga, seperti pengajuan surat pengantar RT, pengantar RW, surat keterangan domisili, dan surat kerjasama antar instansi. Nah, dari ketiga fitur yang berpotensi untuk dikembangkan, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami memilih fitur pengaduan untuk dianalisis lebih lanjut. Fitur pengaduan ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana komunikasi pengaduan masyarakat. Fitur pengaduan sangat memudahkan masyarakat untuk mengajukan keluhan tanpa harus mendatangi rumah RT, RW, maupun pengurus tempat. Mengenai analisis lebih lanjut, fitur pengaduan publik menjadi fokus kami, yang mana kami melihat masalah publik sehari-hari untuk dijadikan use case name bernama pengaduan lampu jalan publik. Boleh di next. Baik, saya akan menjelaskan terkait problem yang dimana sudah dipaparkan oleh Ara tadi bahwa kelompok kami memilih fitur pengaduan untuk dijadikan fitur yang potensial dikembangkan. Fokus kami itu fitur pengaduan publik, yang dimana kami mengangkat kasus dari masalah keluhan warga sehari-hari. Nah, pada storyboard ini kami mengambil case pada perumahan Bojong Soang, yang dimana pada suatu malam terdapat Nusa sebagai aktor. Dia ingin membeli makanan. Kemudian di tengah jalan ini dia menemukan ada lampu jalan yang mati. Singkat cerita, sampailah dia di warung makan dan dia bertemu dengan Rara, yang dimana juga warga perumahan Bojong Soang. Nusa bercerita bahwa tadi di jalan ada lampu jalan yang mati, pengen dilaporkan kepada pengurus, tapi gimana ya caranya? Rara pun menyarankan Nusa untuk bergabung pada aplikasi Rukun, bahwa warga Bojong Soang telah tergabung pada aplikasi Rukun. Aplikasi Rukun merupakan sarana komunikasi warga perumahan Bojong Soang terkait permasalahan yang ada di masyarakat. Sesampainya di rumah pun, Nusa langsung bergabung pada aplikasi Rukun, perumahan warga Bojong Soang, dan melaporkan terkait lampu jalan publik tadi yang mati pada aplikasi Rukun agar diproses oleh pengurus perumahan warga Bojong Soang. Boleh di next, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya itu ada solusi. Dari permasalahan Nusa tadi, solusi yang dapat Rara berikan yaitu menggunakan aplikasi Rukun.co. Berikut merupakan analisis SWOT dari aplikasi Rukun.co. Dari strength atau kekuatan sendiri, aplikasi Rukun.co ini berbasis aplikasi mobile, sehingga mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Kemudian, layanan cepat dan terintegrasi. Layanan yang disajikan Rukun.co ini cepat dan terintegrasi, sehingga mudah untuk melakukan pencarian dan penyimpanan data. Kemudian yang ketiga ada meminimalisasi penggunaan kertas. Contohnya yang awalnya notulensi form yang tersebar sekarang menggunakan e-form. Kemudian yang keempat ada membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas di lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya itu ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari aplikasi Rukun.co ini yang pertama, aplikasi masih dalam tahap pengembangan, sehingga kemungkinan mengalami maintenance saat digunakan cukup besar. Kemudian yang kedua, tidak memiliki fitur pembatalan ataupun edit, sehingga dalam penggunaannya harap dilakukan dengan hati-hati.
Kemudian yang ketiga, hanya bisa diakses oleh warga yang terdaftar dalam lingkungan tersebut. Jadi warga yang tidak terdaftar tidak dapat melaporkan ataupun menggunakan fitur-fitur dari aplikasi tersebut. Kemudian yang keempat, aplikasi hanya dibuka dengan internet. Aplikasi Rukun.co ini hanya tersedia dalam mode online, tidak ada mode offline-nya. Nah, yang kelima, tidak ramah pengguna yang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Contohnya, tidak ramah bagi orang yang buta. Yang keenam, ada kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengakses layanan aplikasi. Karena tidak semua masyarakat terbuka dalam menggunakan internet. Nah, selanjutnya yaitu ada opportunity. Yang pertama ada ketersediaan layanan internet di berbagai tempat. Pada zaman sekarang ini sudah banyak tempat-tempat umum yang menyediakan layanan internet. Jadi penggunaan aplikasi Rukun.co ini dapat dimaksimalkan dengan memanfaatkan layanan internet publik tersebut. Nah, yang kedua ada meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan, melaporkan, dan merapikan lingkungan. Karena sekarang itu banyak orang yang menghabiskan waktunya tidak di dalam lingkungan rumahnya, maka akan susah untuk apabila ingin melaporkan kejadian-kejadian tertentu di lingkungannya, sehingga aplikasi ini hadir membantu orang-orang yang membutuhkan seperti orang tersebut. Nah, yang ketiga ada meningkatkan keefektifan dan efisiensi kinerja aparatur pemerintah. Keefektifan dan efisiensi kinerja yang dimaksud ini adalah efisien dalam tenaga, waktu, biaya, dan lainnya. Nah, yang keempat, memberikan masukan ataupun pandangan mengenai kinerja. Pada aplikasi Rukun.co ini memiliki fitur pengaduan yang dapat diakses dan digunakan untuk melakukan masukan ataupun pengaduan baik dari aplikasi, layanan, maupun barang-barang lainnya. Nah, yang terakhir ada thread. Yang pertama ada banyak pesaing yang berada pada bisnis yang sama. Rukun.co ini memiliki cukup banyak kompetitor yang bersaing pada bisnis aplikasi rumah tangga. Nah, yang kedua ada kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan dan menggunakan aplikasi digital masih rendah. Boleh next. Nah, selanjutnya yaitu ada matriks SWOT. Matriks SWOT ini menghasilkan 4 strategi. Strategi yang pertama yaitu strategi SO, yang terdiri dari yang pertama aplikasi praktis digunakan di berbagai tempat dan menggunakan layanan internet. Jadi selagi masih bisa mengakses internet, aplikasi tersebut masih dapat digunakan dimanapun. Nah, yang kedua, aplikasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga fasilitas di sekitar karena dapat digunakan kapan saja. Aplikasi ini dapat diakses kapan saja secara real time, tidak hanya saat jam kerja. Nah, yang ketiga, aplikasi meningkatkan keefektifan dan efisiensi masyarakat dan petugas, seperti penghematan dalam tenaga, waktu, biaya, dan lainnya. Nah, yang keempat, terbuka dan mudah dalam memberikan masukan dan pengaduan dengan memanfaatkan fitur pengaduan pada aplikasi Rukun.co. Nah, yang kedua ada strategi WO. Strategi WO ini memiliki beberapa strategi, yaitu yang pertama menambah fitur-fitur yang digunakan secara offline dengan tujuan dapat meminimalisasi pelaporan saat tidak ada bantuan internet, seperti ketika mati lampu. Nah, yang kedua menambah kelengkapan atribut pada menu-menu tertentu. Contohnya atribut fingerprint saat membuka, dan lainnya. Nah, yang keempat, mengembangkan fitur-fitur baru yang belum terpikirkan oleh pesaing. Contohnya mode disabilitas. Yang keempat, menambah kampanye iklan atau tutorial mengenai penggunaan aplikasi Rukun.co. Nah, strategi yang ketiga yaitu ada strategi ST, yaitu meningkatkan kinerja aplikasi dengan membuat aplikasi lebih ringan saat digunakan. Nah, yang keempat, ada strategi WT, yaitu memperbaiki fitur-fitur yang masih sering error. Boleh next. Baik, saya akan menjelaskan UCD atau use case diagram terkait permasalahan pengaduan publik yang dilakukan oleh warga tadi.
Pada UCD ini terdapat warga dan pengurus sebagai aktor yang terlibat. Nah, pada UCD ini merupakan gambaran garis besar penggabungan dari warga dan pengurus, di mana pada first step, warga melakukan login pada aplikasi rukun.co, kemudian memasukkan input data pengaduan pada fitur pengaduan publik. Nah, setelah memasukkan input data ini, data akan diterima oleh pengurus, yang dimana nanti pengurus akan menerima notifikasi pengaduan. Pengurus akan melakukan cross-check secara real di lapangan dengan data yang diajukan oleh warga dan melakukan pencocokan data. Setelah melakukan pencocokan data ini, pengurus akan mengirim notifikasi terkait penerimaan atau penolakan pengaduan yang dilakukan oleh warga, yang dimana nanti warga akan mendapatkan notifikasi hasil pengaduan. Nanti setiap warga dan pengurus ini akan kami breakthrough satu-satu. Boleh di next. Nah, ini untuk use case diagram warga. Untuk warga sendiri, pertama melakukan login, yang dimana menyertakan email serta password pada aplikasi rukun.co. Kemudian, setelah login akan memasuki halaman utama dan memilih menu pengaduan. Setelah memilih menu pengaduan, nanti ada fitur pengaduan publik dan mengisi data pengaduan. Di dalamnya mengisi data terkait nomor induk kependudukan, nomor HP, jenis kelamin, layanan pengaduan, dan bukti pengaduan. Nah, setelah mengisi data pengaduan ini akan dikirim dan diterima oleh pengurus. Nah, pengurus akan melakukan pencocokan data untuk meng-cross-check secara realnya di lapangan. Dan warga menunggu konfirmasi terkait apakah pengaduan yang diajukan ini ditolak atau diterima. Waktu konfirmasinya sendiri ini 1 kali 24 jam di hari kerja. Nah, pengurus akan mengirim notifikasi terkait penolakan atau penerimaan laporan keluhan yang diajukan oleh warga, dan warga mendapatkan notifikasi. Jika diterima, maka pengajuan yang diajukan akan diproses, yang dimana estimasi perbaikannya 7 hari kerja. Dan jika ditolak, berarti ada data yang tidak sinkron, mungkin secara real case di lapangannya, atau ada data yang kurang lengkap. Boleh di next. Nah, ini untuk use case diagram pengurus. Untuk pengurus sama saja, langkah pertama melakukan login pada aplikasi rukun.co, menyertakan email dan password. Kemudian bedanya dengan warga tadi, pengurus ini mendapatkan notifikasi dari warga terkait pengaduan keluhan pada aplikasi rukun.co, yang di dalamnya tadi terdapat data warga yang mengajukan data-data seperti jenis pengaduan, nama warga, nomor induk kependudukan, nomor HP, jenis keluhan, bukti pengaduan, dan layanan pengaduan. Nah, langkah selanjutnya pengurus itu melakukan pencocokan data secara realnya di lapangan, apakah sesuai nih. Jika memang sesuai, pengurus akan menerimanya, dan jika memang tidak akan menolaknya. Yang dimana nanti pada langkah selanjutnya pengurus melakukan konfirmasi penerimaan atau penolakan pengaduan keluhan yang diajukan oleh warga. Nah, di sini juga disertakan email dan password. Nanti warga akan menerima notifikasi apakah pengaduannya ini diterima atau ditolak, dan jika diterima akan langsung diproses kembali pada UCD yang di awal tadi, proses selama 7 hari kerja. Untuk UCD, sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu use case skenario dari warga. Dengan use case name yaitu pengaduan lampu jalan publik. Dan areanya yaitu perumahan Mujong Soang dengan stakeholder warga ingin mengajukan pengaduan publik, dan levelnya itu eksternal. Deskripsinya itu use case ini mengajukan perbaikan kerusakan fasilitas barang publik melalui aplikasi rukun, dan triggering eventnya membutuhkan pengadaan perbaikan fasilitas publik. Dalam skenario-nya, yang pertama yaitu login aplikasi, disertakan email dan password, lalu masuk pada halaman utama dan memilih menu pengaduan. Lalu pada poin ketiga itu mengisi data pengaduan dengan info step, jenis pengaduan, nama warga, NIK, nomor handphone, jenis keluhan, barang atau layanan pengaduan, dan bukti pengaduan. Dan dalam step keempat menunggu konfirmasi oleh pengurus.
dengan info step waktu konfirmasi 1 kali 24 jam di hari kerja, dan estimasi perbaikan kurang lebih 7 hari kerja. Poin kelima yaitu mendapatkan notifikasi hasil pengajuan dengan info step diterima atau ditolak. Preconditionnya mendapatkan notifikasi. Lalu post conditionnya menunggu jadwal konfirmasi pelaksanaan perbaikan fasilitas, dan assumptionnya keluhan belum terdaftar pada pengaduan publik. Lalu success guarantee-nya pengaduan disetujui, dan minimum guarantee-nya warga berhasil mengajukan pengaduan. Lalu recruitment meet-nya warga mengisi kelengkapan data keluhan. Lalu ada outstanding isunya, keluhan yang diajukan tidak terbukti. Dan terakhir risk-nya tidak dapat melakukan pengajuan. Lalu berikutnya ada use case skenario dari pengurus. Dengan use case name memeriksa laporan pengaduan. Di area perumahan Bujong Soang dengan stakeholder, pengurus mendapatkan pengaduan fasilitas publik dari warga dengan level internal. Dan description-nya, use case ini mendeskripsikan bagaimana pengurus mendapatkan pengaduan keluhan dari warga, melakukan cross-check informasi dan memberikan konfirmasi persetujuan atau penolakan pengajuan melalui aplikasi rukun. Dan triggering event-nya memeriksa secara langsung pengajuan keluhan yang diajukan. Dengan skenario-nya, yang pertama, pengurus melakukan login aplikasi rukun dengan info step, email, dan password. Lalu pengurus mendapatkan notifikasi pengajuan keluhan dari aplikasi rukun dengan info step, jenis pengaduan, nama warga, NIK, nomor handphone, jenis keluhan, barang atau layanan pengaduan, dan bukti pengaduan. Pada poin ketiga, pengurus melakukan pencocokan data pengajuan dengan melihat langsung fasilitas yang dikeluhkan. Dengan info step, bukti pengaduan dicocokkan dengan keadaan asli. Pada step terakhir, pengurus melakukan konfirmasi penerimaan atau penolakan pengajuan keluhan warga dengan info step, email, dan password. Precondition-nya pengajuan ditolak, yang dimana pengurus menolak pengajuan. Lalu post condition-nya pengurus memposting konfirmasi perbaikan. Dan assumption-nya keluhan belum terdaftar pada pengaduan publik. Lalu success guarantee-nya pengurus memposting jadwal perbaikan. Dan minimum guarantee-nya pengurus mendapat notifikasi pengaduan dari warga. Lalu requirement meet-nya pengurus melakukan pencocokan informasi pengajuan dengan keadaan asli. Dan outstanding isunya, data atau keluhan yang diajukan tidak terbukti atau tidak lengkap. Dan yang terakhir risk-nya itu pengajuan ditolak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, tadi setelah melihat use case diagram dan use case skenario, maka digambarkan flow-nya melalui activity diagram. Nah, flow ini diawali dari warga. Warga harus login terlebih dahulu pada aplikasi rukun, lalu pilih fitur pengaduan pada halaman utama. Setelah itu akan muncul dua pilihan, yaitu pengaduan publik ataupun privat. Karena Nusa sebagai warga ingin melaporkan kerusakan lampu jalan, yang mana lampu jalan itu merupakan fasilitas bersama, maka pilih yang pengaduan publik dan buat pengaduan. Nah, sistem akan menampilkan formulir pengaduan, warga mengisi data diri, deskripsi keluhan, dan juga upload buktinya berupa foto ataupun video. Setelah melengkapi data, warga mengajukan pengaduan ke pengurus melalui sistem. Sistem akan menerima pengaduan dan diteruskan kepada pengurus. Selanjutnya, pengurus akan mendapatkan notifikasi pengaduan dari warga. Pengurus akan melakukan konfirmasi keluhan dengan melihat langsung kerusakan fasilitas ke lokasi. Setelah itu, pengurus akan melakukan pencocokan data dengan pengaduan. Sistem otomatis akan langsung meminta pengurus untuk melakukan konfirmasi keadaan, apakah memang terjadi kerusakan atau tidak. Kemudian, pengurus akan melakukan konfirmasi keadaan melakukan konfirmasi penerimaan atau penolakan pengaduan. Nah, waktu konfirmasi keadaan ini dilakukan kurang lebih 1 kali 24 jam di jam kerja. Jika pengurus menolak, warga akan diarahkan untuk mengisi ulang data karena bisa saja foto ataupun video tidak jelas ataupun ternyata hanya pengaduan palsu. Adapun jika saat sinkronisasi terbukti benar, maka pengurus akan menerima pengaduan tersebut. Warga akan mendapatkan notifikasi hasil pengajuannya dan pengurus pun akan memproses perbaikan fasilitas.
Untuk perbaikan lampu jalan, estimasi waktu yang diperlukan kurang lebih 7 hari kerja. Setelah perbaikan selesai, maka pengurus akan menyelesaikan proses pengaduan pada sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya yaitu ada kelas diagram. Pada kelas diagram aplikasi rukun.co fitur pengaduan ini terdiri dari 4 kelas, yaitu warga, form pengaduan, admin, dan pegawai lapangan. Warga sendiri untuk mengaksesnya membutuhkan atribut ID warga, email, password, NIK, nama, nomor HP. Dan operasi yang dapat dijalankan oleh warga yaitu membuka aplikasi, login aplikasi, memilih menu pengaduan, memilih tanda tambah pengaduan, menentukan data, memasukkan data pengaduan, mengirim data pengaduan. Nah, warga ini memiliki relasi dengan form pengaduan yaitu membuat pengaduan. Dari form pengaduan sendiri, untuk mengaksesnya membutuhkan atribut ID form, nama warga atau nama pelapor, NIK, nomor HP, nama barang atau layanan, deskripsi pengaduan, kemudian ada bukti pengaduan. Form pengaduan sendiri memiliki operasi menyimpan data pengaduan, mengirim data pengaduan, mengirim notifikasi. Dari form pengaduan sendiri memiliki relasi ke warga yaitu mengirim notifikasi pengaduan. Kemudian form juga memiliki relasi ke admin yaitu meneruskan data pengaduan. Kemudian dari kelas admin untuk mengaksesnya membutuhkan ID admin, email, password, nama, NIK, nomor HP. Admin ini dapat melakukan operasi menerima data pengaduan, memperbaharui status pengaduan diterima atau ditolaknya, kemudian merekap data pengaduan, membuat laporan pengaduan, dan mengirim notifikasi estimasi perbaikan. Nah, dari admin juga memiliki relasi ke form pengaduan yaitu mengirim notifikasi pengaduan. Dari admin memiliki relasi ke pegawai lapangan yaitu menanyakan progres pengaduan. Pegawai lapangan sendiri memiliki atribut ID pegawai, nama, nomor HP. Kemudian operasi yang dapat dijalankan yaitu menerima laporan pengaduan, melihat pengaduan, mengestimasi perbaikan keluhan atau pengaduan, menangani pengaduan, kemudian memberi laporan pengaduan yang berhasil ditangani. Dari pegawai lapangan memiliki relasi ke admin yaitu meminta data pengaduan terbanyak atau urgensinya. Boleh next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu sequence diagram pengurus. Diawali dengan login aplikasi dengan mengisi email dan password, lalu pengurus mengecek pengaduan dan pencocokan data. Bila terbukti valid, maka penerus akan meneruskan notifikasi pengaduan dari warga. Yang dilanjutkan ke fitur pengaduan warga dengan hasil yaitu bila diterima maka notifikasinya pengaduan diterima dan bila ditolak maka notifikasinya pengaduan ditolak. Selanjutnya ada sequence diagram dari warga yang diawali dengan login aplikasi dengan mengisi email dan password, lalu memilih fitur pengaduan pada home atau beranda dan menampilkan fitur. Lalu memilih opsi pengaduan dengan pilihan private atau public. Setelah itu mengisi data pengaduan. Setelah mengisi data pengaduan, lalu dikirimkan datanya ke sistem yang diteruskan ke pengurus. Lalu bila tervalidasi maka dapat menghasilkan dua opsional yaitu diterima dan tidak diterima. Bila diterima maka notifikasinya yaitu memproses pengaduan dan bila ditolak yaitu mengisi ulang data. Baik, berikut adalah propose user interface kelompok kami. Di sini warga akan mengakses aplikasi rukun, lalu mengisi email atau nomor HP, lalu dan password pada halaman login. Ketika sudah melakukan proses login, warga dapat memilih fitur pengaduan pada halaman utama. Di fitur pengaduan ini, masyarakat dapat memilih untuk membuat pengaduan publik atau pengaduan private. Next. Saat membuat pengaduan, warga akan mengisi data keluhan yang berupa form dengan di dalamnya
Warga diharuskan untuk mengisi nama warga, NIK, nomor HP, dan barang atau layanan yang akan diadukan. Warga pun dapat mengisi dan menjelaskan pengaduan secara lebih detail pada kolom deskripsi pengaduan. Setelah itu, warga pun dapat memberikan bukti foto atau video atas apa yang diadukan. Apabila sudah selesai melakukan pengaduan, warga akan mendapatkan notifikasi pengaduan seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya, pengaduan ini akan diproses oleh pengurus dengan waktu 1 kali 24 jam hari kerja, dan setelah itu, warga akan mendapat kabar atau notifikasi apabila pengaduan ini diterima atau ditolak. Perbaikan atas pengaduan tersebut akan diproses kurang lebih 7 hari kerja setelah pengaduan itu diterima. Next. Baik, segitu saja presentasi dari kami. Apabila ada kurang dan kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.